guys, kembali lagi di channel Kimipedia. Nah, kali ini channel Kimipedia akan membahas soal-soal tentang reaksi ionisasi nih. Nah, kalau kalian pengen paham materinya, kalian bisa nonton video sebelumnya ya. Nah, pertanyaannya yang pertama adalah tuliskan reaksi ionisasi dari senyawa garam berikut. Nah, kalau kalian sudah belajar reaksi ionisasi, pasti bisa nih. Soal yang pertama, reaksi ionisasi dari senyawa garam NaNO3. Nah, NaNO3 namanya adalah natrium nitrat ya. Nah, kalau kita bikin reaksi ionisasinya, reaksi ionisasi berarti reaksi penguraian ya. Nah, ini akan menjadi, nah ingat ya yang kemarin konsepnya adalah AX BY. Nah, ini dia. Jadi NaNO3 diurai jadi apa? NaNO3 diurai dia akan menjadi Na+ ditambah dengan NO3-. Nah, itu ya. Kemudian soal yang kedua, Al2SO4 3 kali. Nah, tulis aja. Pasti ada Al, kemudian pasti ada si SO4. Nah, gitu kan. Kemudian Al punya berapa? Dia punya 2 nih, berarti ditulis sebagai koefisiennya 2. Kemudian muatannya adalah yang di belakang SO4 ada 3, berarti 3+. Nah, kemudian SO4-nya ada 3 nih, berarti ya 3SO4. Muatannya berapa? Yang ada di belakang Al yaitu 2, berarti 3SO4 2-. Kemudian CuNO3 2 kali. Nah, CuNO3 2 kali diurai akan menjadi Cu. Muatannya sebesar 2+ ditambah dengan NO3- sebanyak 2. Nah, SO4 2-, NO3- ini merupakan poliatom ya. Nah, berarti kalian harus hafal dulu nih ion dari poliatom itu masing-masing berapa, karena itu sudah pasti. Kemudian AlPO4. Nah, Al karena di golongan 3 berarti Al 3+ ditambah dengan PO4 3-. Nah, kemudian yang terakhir NH4 2S. Nah, ini berasal dari NH4 plus sebanyak 2 ditambah S-nya cuma 1, muatannya 2-. Nah, begitu ya teman-teman. Sangat gampang sekali untuk reaksi ionisasi garam ketika kalian sudah tahu konsepnya. Nah, atau enggak banyakin latihan ya. Kemudian, nah, tuliskan reaksi ionisasi dari senyawa asam. Nah, diingat, kalau senyawanya asam, pasti dia akan menghasilkan H+. Begitu ya, pasti akan menghasilkan H+. Mau nggak mau, pasti ada H+-nya. Nah, jadi kalau reaksi ionisasi dari H2SO4 gimana nih? Ya berarti tulis aja pasti ada H+-nya ditambah dengan SO4 2- ya. SO4 pasti 2-. Biar kita setarain. SO4-nya cuma 1, H-nya ada 2, berarti 2. Nah, begitu. Kemudian HNO3. Nah, HNO3 pasti mengandung atom H+, dan NO3 itu selalu min. Nah, berarti udah sesuai ya seperti ini. Kemudian HClO4 pasti mengandung H+, kemudian ClO4 itu hanya ada muatan -1. Kemudian HClO3 sama ya, mengandung H+, kemudian ClO3-. Kemudian yang terakhir H3PO4. Nah, diingat H-nya selalu plus.
ditambah dengan PO4 itu selalu 3-. Nah, di sini ada sebanyak 3, berarti kita tulis sebagai koefisien ada 3. Nah, begitu ya. Sudah mulai paham dari sini? Kemudian, tuliskan reaksi ionisasi dari senyawa basa. Nah, kalau senyawa basa itu menghasilkan OH-. OH-nya pasti ada yang di belakang ya, sedangkan logamnya pasti di depan. Nah, OH itu muatannya selalu -1. Nah, dari nomor 1, NaOH, natrium hidroksida. Nah, dia akan terurai menjadi Na plus ditambah dengan OH-. Kemudian BaOH2 barium hidroksida akan terurai menjadi Ba2 plus, karena ada 2 di sini ya, ditambah dengan 2 OH-, karena OH punya 2. Kemudian CaOH2 kalsium hidroksida. Nah, di sini kalsium hidroksida itu akan terurai menjadi Ca2 plus ditambah dengan 2 OH-. Nah, hampir sama ya dengan yang barium, karena mereka sama-sama golongan 2A. Pasti ketika diuraikan ya sama. Kemudian AlOH3, aluminium hidroksida. Nah, ada 3 di sini, berarti nanti akan menjadi Al3 plus ditambah dengan 3 OH-. Selanjutnya SnOH4. Nah, ini akan terurai menjadi Sn, ada angka 4 jadi 4 plus ditambah 4 OH-. Nah, begini ya penguraiannya. Intinya kalau senyawanya itu basa, ada ion hidroksida atau OH- itu di belakang. Nah, disesuaikan OH-nya itu ada berapa. Kalau cuma 1, ya kita tulis 1. Kalau 2, ya 2. Kalau 3, ya 3. 4, ya 4. Gitu. Udah mulai paham ya teman-teman? Kemudian yang terakhir, ini bukan lagi membentuk ionisasi atau menguraikan, tapi membentuk. Dari ionisasi dibentuk menjadi senyawa, atau dari ion positif negatif dibentuk menjadi senyawa. Nah, gimana? Ya tetap pakai konsep AXY, hanya saja kayak diubah gitu ya, diubah arahnya. Nah, kemudian kita jawab nomor 1. Nah, kemudian kita jawab nomor 1, Na plus ditambah S2-. Nah, dia dibentuk akan menjadi apa nih? Nah, nanti jadinya adalah Na. Nah, jadinya adalah Na2S ya. Kemudian, yang kedua, Ba2 plus ditambah CH3COO-. Nah, nanti dia akan menjadi apa nih? Nah, nanti jadinya adalah BaCH3COOH 2 kali. Kemudian yang ketiga, Al3 plus ditambah SO4 2-. Nah, jadi kayak tukar cincin gitu ya. Al-nya itu punya 2, kemudian SO4-nya punya 3. Kemudian nomor 4, Mg2 plus ditambah NO3-. Nah, ini juga tukar cincin. Jadi nanti di kanan Mg itu cuma 1, di kanan NO3 itu ada 2. Nah, sehingga nanti pembentukannya Mg NO3 2.
Nah, gitu. Kemudian yang terakhir, K plus ditambah PO4 3-. Nah, PO4 3-, sorry ya, ini 3- harusnya di atas. Jadinya seperti ini. Oke. Nah, berarti jadinya nanti adalah K3 PO4. Nah, jadi adalah kalium fosfat. Nah, jadi seperti ini nih reaksi pembentukan suatu ion-ion menjadi suatu senyawa. Nah, banyakin latihan ya, biar kalian paham bagaimana cara membentuk maupun menguraikan suatu senyawa. Nah, itu dia pembahasan soal berkaitan dengan teori ionisasi. Nah, semoga kalian paham ya. Jika belum paham, silahkan tanyakan di komentar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa dukung terus channel Kimipedia dengan cara like, komen, dan subscribe. Nah, sampai jumpa di video selanjutnya.